Apakah Kristen adalah salah satu sekte Yahudi kuno pada zaman gereja mula-mula? Jawabannya adalah ya. Karena kalau ingin mengetahui ajaran Kristen, janganlah mencomot ajaran Kristen langsung dari Konsili Pertama Nicea tahun 325 Masehi, dengan konsep trinitasnya, lalu mencocokologi dengan ajaran pagan Romawi kuno. Ini adalah salah besar. Dan banyak kaum teologi modern mencomot ajaran kekristenan dari sini. Dan bukan dari akar yang awal sekali, yaitu pada zaman gereja mula-mula. Karena pada zaman gereja mula-mula kekristenan adalah salah satu sekte Yahudi kuno, yang masih dibolehkan mengajarkan kemesiasan Yesus Kristus di sinagoga-sinagoga. Karena para rasul dan murid-murid Yesus semua berasal dari bangsa Yahudi, yang mengenal Taurat Musa sejak masa kecil, dan memiliki ajaran dasar yang kuat tentang keesaan Allah, yang diajarkan Shema Israel secara berulang-ulang oleh kedua orang tuanya. Kemudian mengkaitkan ajarannya dengan pribadi Allah yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 36, dengan jelas dan tegas, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain mengatakan, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Karena pada zaman gereja mula-mula para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus sudah mengakui dan mempercayai bahwa Allah yang Esa itu memiliki 3 pribadi. Seorang rabi Yahudi, Dr. Joshua Kuhl berpendapat pemikiran dia dengan kesamaan monoteisme Yahudi kuno dan Kristen, dalam penjelasannya tentang Misnah Megilah 49 ayat 3. Dia menjelaskan bahwa Yahudi kuno dan kekristenan itu walaupun monoteisme, mereka memberikan peran ilahi pada pribadi lain, yakni Logos atau firman Allah dan Roh Allah. Ini jelas bahwa ada sekte Yahudi kuno yang memberikan peran ilahi pada pribadi lain, walaupun mempercayai Allah itu Esa. Dalam kitab Perjanjian Lama, banyak sekali tafsiran yang menjelaskan tentang perihal itu, salah satunya dalam Nehemia 9 ayat 19 dan 20. Engkau, Allah Bapa, tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidaklah berpindah dari atas mereka pada siang hari, untuk memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga namamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepas dahaga. Perhatikanlah ada Sang Bapa, dan juga Sang Firman atau Malak Yahweh, yang diperjelas lagi dalam Keluaran 14 ayat 19 dan 29, dalam wujud tiang awan dan tiang api, dan juga Roh Kudus yang memberikan pengajaran kepada mereka. Selanjutnya Rabi Joshua Kuhl mengatakan, masih banyak yang perlu saya tunjukkan, tapi sampai sini saya rasa sudah cukup, dan saya akui ada juga Rabi Yahudi yang sangat menentang Tritunggal. Tapi walaupun gitu, saya tidak masalah dengan itu. Karena ajaran Yahudi sendiri adanya multitafsiran dan multi-aliran. Dari Sarjana Alan F. Segel di bukunya, To Power in Heaven, ia berpendapat kalau ajaran dua kekuatan ini tidak dibidatkan oleh Yahudi sampai abad kedua. Ia menyatakan kalau Israel kuno memahami ada 2 pribadi yang mengaku Yahweh. Hal ini sudah dipercayai oleh Kayafas imam besar Yahudi pada waktu itu, sewaktu mengadili Yesus Kristus, dalam Matius 26 ayat 24 dan 25, yang menanyai tentang kemesiasan Yesus. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Hal ini merujuk dalam kitab Daniel 7 ayat 13 dan 14, di mana Allah Bapa memberikan segala kuasa kepada Sang Anak yang merupakan gambarannya. Dan dipertegas lagi oleh Yesus Kristus bahwa Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Pernyataan Tuhan Yesus inilah yang disebut oleh Kayafas sebagai menghujat Allah, karena mengakui sebagai anak manusia, yang diberi kuasa oleh Allah Bapa yang adalah gambarannya. Dan kemudian disalib dan dihukum mati sebagai korban persembahan bagi Allah Bapa. Dan Alan F. Segel juga berpendapat kalau ajaran ini tidak menghancurkan monoteisme agama Yahudi, karena di zaman Secon Temple orang Yahudi tidak mempermasalahkan itu, dan ia menyatakan kalau orang Kristen menyamakan ajaran ini dengan ajaran di mana Yesus Kristus adalah pribadi kedua Yahweh. Selanjutnya dari Benjamin G. Sommer dalam bukunya The Bodies of God and the Word of Ancient Israel, menyatakan, beberapa orang Yahudi memandang klaim kekristenan sebagai agama monoteistik dengan kecurigaan yang besar. Karena doktrin Trinitas, bagaimana tiga bisa sama dengan satu? Dan karena keyakinan inti kekristenan bahwa Tuhan mengambil bentuk tubuh. Apa yang telah saya coba tunjukkan di sini, Israel yang Alkitabiah mengetahui doktrin-doktrin yang sangat mirip, dan doktrin-doktrin ini tidak hilang dari Yudaisme setelah periode Alkitabiah. Di dalam Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kata diam diterjemahkan dari kata Yunani adalah eskenosen, yang berarti membangun kemah. Dalam Septuaginta jelas mengatakan, bahwa Allah tinggal bersama umatnya dengan cara berkemah. Kemah suci atau bait suci merupakan tubuh manusia yang Rasul Paulus menyebutkan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan Rasul Yohanes menerapkan konsep Yudaisme ke dalam tulisannya, Logos atau firman itu menjadi manusia dan berkemah di tengah-tengah umatnya meski hanya sementara waktu. Jadi kesimpulannya, jika kita mengambil ajaran kekristenan dari abad pertengahan atau dari zaman Raja Konstantinopel pada tahun 325, pasti akan mengatakan bahwa ajaran kekristenan sudah dimasuki oleh ajaran pagan Romawi dan Yunani kuno. Demikian pula David Bernard pemimpin modalis menulis, Trinitas bukanlah doktrin Kristus dan para rasul, tetapi fiksi dari sekolah Plutonis di kemudian hari. Inilah yang banyak diikuti oleh banyak para teologi modern, yang sudah jelas kita lihat dalam ajaran dan doktrin dari Saksi Yehova atau Unitarian, dan didukung lagi oleh ajaran Erastus Sabdono, yang jelas tidak mempercayai firman Allah menjadi manusia. Padahal firman Allah menjadi manusia, atau mengambil bait manusia, merupakan inti dari ajaran kekristenan. Maka hati-hatilah dengan ajaran yang tidak mengambil akar dan sejarah dari gereja mula-mula. Melainkan mengikuti ajaran baru yang dibawa oleh nabi-nabi palsu pada abad pertengahan hingga saat ini. Karena pada zaman gereja mula-mula tidak ada kata Trinitas, melainkan konsepnya telah dipercayai oleh para rasul bahwa Allah yang Esa memiliki tiga pribadi. Yang kemudian dirangkum oleh Tertullian dalam konsep Trinitas untuk melawan ajaran bidat yang melenceng pada abad kedua Masehi. Dan dijadikan syahadat Kristen pada tahun 325 Masehi dalam Konsili Nicea untuk melawan bidat Arianisme. Maka dari itu, ikutilah ajaran apostolis dari para rasul yang telah diteruskan oleh bapak-bapak gereja, dari abad ke abad, demi untuk menjaga kemurnian ajaran para rasul dari ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.